kasih dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Bapak Dr. Paul Gunadi dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan. Kali ini kami akan mengangkat topik peran wanita dalam pelayanan. Hadir bersama-sama kami pada saat ini adalah Ibu Esther Cahya, sarjana psikologi dari Universitas Gadjah Mada, yang kini menjadi staf psikolog di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, dan juga Pendeta Ibu Dr. Neti Lintang, salah seorang gembala sidang dari Gereja Santapan Rohani Indonesia di Jakarta. Beliau juga menjadi dosen di STT Iman Jakarta. Ibu Esther dan Ibu Neti, kami senang sekali bergabung dengan ibu-ibu sekalian, dan tentu apa yang Ibu sampaikan pasti bermanfaat bagi para pendengar setia kita. Dan kali ini kami akan mengangkat tema peran wanita dalam pelayanan. Selamat datang sekali lagi kepada Ibu Neti dan Ibu Esther. Saya kira kalau membicarakan pelayanan dan wanita, ini kok saya mempunyai kesan ini ya, kalau keliru tolong dibenarkan, yaitu wanita seolah-olah enggak mendapatkan kesempatan yang sama dengan pria dalam pelayanan. Apakah Ibu Neti dan Ibu Esther mempunyai pandangan yang serupa atau ada komentar mengenai hal ini? Misalnya pelayanan apa ya misalnya? Maksud saya misalkan nih ya, tidak semua gereja terbuka untuk mentabis wanita misalnya. Misalnya membesuk. Kalau pria membesuk siapapun pada segala usia, segala jenis kelamin, seolah-olah masih dibolehkan gitu ya. Tapi kalau misalnya yang wanita sebagai seksi pembesukan gitu, membesuk pria, hal itu harus dijaga, harus lebih hati-hati, sehingga mungkin lapangan itu agak tertutup bagi dia. Misalnya seperti itu, Bu Neti. Justru saya lihat, yang saya lihat sih kebanyakan tim besuk itu terdiri daripada wanita. Cuman usia mereka lebih lanjut, bukan yang muda begitu ya. Mereka lebih banyak dan lebih lebih banyak kesempatan untuk bergerak di dalam pembesukan. Yang saya lihat sih begitu. Yang saya maksud memang sepertinya lebih ke arah yang lebih muda ya. Dan misalkan besuknya itu tidak rame-rame, misalnya satu orang. Misalkan kalau pria sebagai seorang hamba Tuhan, dia membesuk jemaatnya yang masih muda, dan dia juga penginjil yang muda, itu tidak biasanya ya, tidak menjadi masalah. Tapi kalau dia penginjil wanita dan yang masih muda, saya rasa sedikit banyak ada rasa enggan ya, membesuk seorang pria yang sama-sama mudanya dengan dia. Ya, bagaimana? Apakah pandangan atau pengamatan Pak Paul itu ada betulnya, Bu Nadi? Saya rasa iya ada betulnya, karena mungkin di dalam pandangan orang dan faktanya begitu juga ya, hamba Tuhan kebanyakan itu adalah memang dulu ya. Sekarang memang makin lama makin banyak hamba Tuhan yang wanita. Dulu kebanyakan hamba Tuhan itu pendeta, biasanya kan pria. Jadi waktu mereka pergi sendiri, mereka memang kelihatannya lebih bebas daripada penginjil wanita pergi sendiri begitu. Itu memang karena dari kebiasaan aja. Nah, dari segi pelayanan kemasyarakatan, Ibu Esther, peran wanita dan pria itu apakah masih terasa dibedakan gitu? Sampai saat ini maksud saya. Kalau kemasyarakatan secara umum saya lihat justru makin terbuka ya. Dalam arti nggak lagi banyak dipandang dari segi jenis kelamin begitu. Misalnya seperti bidang-bidang sosial, bahkan yang dulu dipegang oleh kaum pria, sekarang juga sudah banyak wanita yang bisa ini juga ya masuk, seperti penyuluh-penyuluh gitu kan. Dulu kalau di desa-desa rasanya kan susah ya untuk bisa wanita didengarkan gitu. Tapi rasanya sekarang banyak, justru saya melihat organisasi sosial yang volunteer-volunteernya justru memang wanita ya, yang terjun dan sudah bisa diterima begitu. Iya. Nah, kenapa sih sebenarnya kok gereja-gereja masih ada masalah di sana untuk menempatkan atau memberikan kesempatan kepada para wanita untuk terjun di dalam bidang pelayanan yang sama? Kan ada beberapa gereja. Apa latar belakang tradisi dari gereja itu atau apa itu yang
menyebabkan hal itu? Ya, saya kira itu dari latar belakang tradisi gereja tersebut. Tapi yang saya lihat sekarang makin lama makin banyak gereja terbuka ya untuk wanita. Atau mungkin memang di Alkitab kan seringkali yang menonjol itu tokoh-tokoh prianya gitu. Ibu Esther sedang berpikir, rupanya ingin menjawab. Nggak setuju? Yang menonjol tokoh pria tidak juga ya. Karena kalau kita melihat cukup banyak juga tokoh-tokoh wanita yang memegang peranan yang sangat besar gitu di dalam Alkitab. Bahkan di dalam deretan hakim-hakim tetap ada ya wanita gitu yang mimpin menjadi hakim juga di sana. Iya. Gitu. Tapi kalau kita lihat Tuhan Yesus sendiri memilih murid-muridnya, para rasul itu semua pria. Rasanya kalau itu tidak bisa dilepaskan dari unsur budaya ya, Bu Neti. Iya, budaya dan waktu zaman pada waktu itu ya. Karena mau ajak wanita keluar nggak begitu mudah ya, kalau pria lebih gampang, ada unsur itu saya pikir. Dengan kata lain, karena Tuhan Yesus sendiri waktu mengambil tubuh manusia, dia mengambil tubuh jasmani pria, lebih memudahkan dia memanggil murid-murid yang juga pria. Kalau misalkan saat itu Tuhan memilih untuk mengambil tubuh jasmani wanita, kemungkinan besar muridnya semua adalah wanita. Sebab akan sangat canggung sekali dia memanggil pria-pria menjadi muridnya dan pergi kemana-mana dengan dia. Iya. Tetapi walaupun murid-muridnya pria, kalau kita mau lihat juga kan banyak pelayanan yang Yesus lakukan bersama dengan murid-muridnya yang juga ditopang oleh pelayanan para wanita walaupun memang tidak resmi termasuk dalam daftar 12 murid itu. Betul. Mari kita lihat secara spesifik ya Bu Esther dan Bu Neti tentang beberapa tokoh Alkitab. Yang pertama misalkan yang saya bisa ingat adalah tokoh Miriam yang adalah kakak wanita dari Musa. Nah, mungkin Ibu Neti bisa memberikan komentar tentang siapa Miriam itu dan apa kepentingannya dia dalam kehidupan Musa. Ya, dia memainkan peranan yang sangat-sangat penting sekali ya, karena waktu Musa ditaruh di sungai ya, dan itu diawasi oleh Miriam ya, dia melihat siapa yang mengambil adiknya ini. Sedangkan pada waktu itu Miriam juga masih kecil ya, masih kecil, tetapi dia begitu cerdas dan tangkas ya. Begitu dia lihat adiknya diambil oleh putri Firaun, langsung dia begitu pintar ya, mendekati ya, memberikan usul, proposal kali ya pakai omongan sekarang begitu ya. Mau nggak nih saya carikan baby sisternya begitu. Saya pikir jadi dia cerdik sekali. Jadi kesuksesan Musa itu saya pikir andil Miriam itu sangat besar. Dengan kata lain, kalau tidak ada Miriam saat itu seolah-olah ya, kalau kita ya nggak menghitung kuasa Tuhan pada saat itu, dan pasti Tuhan memang berkuasa. Seolah-olah kalau nggak ada Miriam, Musa mungkin hanyut di sungai. Gara-gara ada Miriam, Musa hanyut masuk ke dalam istana Firaun ya, Bu ya. Bagaimana dengan tokoh yang lain yang kita kenal, dan ini anak saya beri nama ini juga, Deborah. Ya, itu yang tadi sempat saya singgung ya, masuk dalam barisan hakim-hakim. Saya salut dengan tokoh ini karena memang dari sini kelihatan bahwa memang Tuhan tidak melihat dari jenis kelamin untuk menjadi seorang pemimpin. Padahal budayanya mungkin waktu itu juga masih ini ya, pria ya yang memegang peranan begitu. Tetapi Tuhan pakai Deborah untuk menjadi seorang hakim dan nabiah. Yang paling saya salut lagi adalah ketika dia mengambil alih kepemimpinan Barak ya, dan mimpin perang gitu. Wah, saya benar-benar gak bisa membayangkan situasi pada waktu itu seorang hakim wanita gitu. Yang menarik adalah sebetulnya Deborah memberikan hak pertama itu kepada Barak untuk memimpin perang. Dan yang sangat lucu adalah Barak tidak berani. Barak bahkan berkata, aku hanya akan maju berperang jika engkau turut maju berperang denganku. Kalau engkau tidak maju berperang, aku pun tidak mau berperang. Jadi kita melihat Barak sangat lemah sekali. Dan Tuhan akhirnya memberikan nubuatan kepada Deborah ya. Dan Deborah langsung katakan kepada Barak bahwa yang mendapatkan kehormatan membunuh Sisera bukanlah engkau juga, tapi seorang wanita. Jadi perang itu dipimpin oleh seorang wanita, musuhnya yaitu Sisera juga dibunuh oleh seorang wanita. Apa kesimpulan Ibu Neti melihat fenomena itu, Bu Neti? Ya, sangat menarik sekali ya. Jadi saya kaitkan dengan pelayanan gereja. Kadang-kadang pemimpin di satu gereja itu adalah wanita.
ya, wanita yang lebih banyak aktivisnya. Jadi kenapa bisa begitu? Saya pikir-pikir karena prianya nggak mau keluar. Entah dia itu takut, ya, entah itu dia nggak mau bayar harga, ya, pokoknya karena pria tidak mau keluar, jadi wanita itu keluar, begitu. Alasan klasiknya adalah kesibukan karena pekerjaan. Ya, apa sajalah mungkin ya, itu bermacam-macam alasan. Jadi akhirnya ya kepemimpinan itu jatuh di tangan wanita. Dan saya cenderung berpikir ya Bu Neti bahwa Deborah menjadi hakim yang memang sudah tentu ditunjuk Tuhan, tapi secara naturalnya, secara alamiahnya saya kira seseorang kan hanya bisa menjadi seorang pemimpin atau hakim jikalau kepemimpinannya diakui. Dan saya kira secara alamiahnya masyarakat saat itu atau umat Yahudi saat itu melihat bahwa memang Deborah memiliki kepemimpinan tersebut, kualitas yang sangat-sangat outstanding, sehingga mereka mengakuinya. Kan percuma kalau Tuhan tetapkan Deborah sebagai hakim tapi tidak diakui sama sekali. Dia tidak mungkin membawa Bani Naftali dan Zebulon untuk berperang saat itu. Tidak mungkin sama sekali. Jadi kita melihat bahwa ada sesuatu yang sangat natural terjadi di situ. Bahwa masyarakat mengakui kepemimpinan Deborah tanpa question ya, tanpa mempertanyakannya sama sekali. Dan menganggap itu sebagai yang akan dikehendaki dan disetujui juga oleh Tuhan. Dan Barak pun tidak, di sini saya waktu saya membacanya saya tidak ada kesan bahwa Barak malu atau minder gitu, bahwa dia harus dipimpin oleh Deborah. Tapi dia mengajukan suatu permintaan yang sangat polos, yang sangat tulus apa adanya, bahwa saya nggak berani dan kau yang lebih mempunyai nyali gitu. Jadi akhirnya dia dengan senang hati juga memberikan hak itu kepada Deborah, dan tidak ada power struggle ya. Betul. Tidak berebut kuasa. Betul. Di sini saya melihat betapa indahnya hubungan pria dan wanita yang seperti ini ya. Iya. Ada satu tokoh lain yang menarik sampai namanya dipakai di dalam buku di dalam Alkitab yang sekarang dipakai juga oleh Ibu Esther. Kita tentu bertanya pada Bu Esther, kenapa Ibu begitu kagum dengan tokoh ini, atau orang tua Ibu mungkin ya, atau harapan, saya tidak tahu deh. Silakan Bu. Saya pikir itu harapan orang tua kali ya. Tapi saya mah senang. Harapan orang tua agar Ibu Esther menjadi permaisuri maksudnya. Iya, sayangnya sistem pemerintahan di Indonesia bukan kerajaan. Sehingga saya tidak bisa menjadi seorang permaisuri. Tetapi kembali lagi terlihat jelas di sini kalau memang betapa wanita bisa memegang peranan yang begitu penting juga ya. Sekalipun mungkin bukan dalam bentuk frontal seperti Deborah yang jelas-jelas memimpin begitu ya, dan kelihatan dialah pemimpin, tetapi Tuhan juga bisa pakai wanita, khususnya Ratu Esther ini, bagaimana dia bisa menjadi alat saluran untuk bisa menghubungi suaminya atau sang raja untuk kemudian bisa mengubah berbagai peristiwa ya yang tadinya sudah direncanakan dengan jahat oleh Haman ya, tapi akhirnya dengan keberanian Esther, dengan dukungan dari rakyatnya tentunya ya, dia bisa melakukan hal tersebut begitu. Ya, memang ada segi kelemah lembutan dari wanita. Saya rasa yang sering kali digunakan yang bisa menaklukkan pria itu, punya itu bagaimana? Saya percaya memang di dalam diri Esther ada kelemah lembutan itu ya. Tetapi saya juga lihat memang di balik itu ada dukungan Tuhan. Ya, sehingga begitu dia tampil di hadapan raja diterima begitu, disambut begitu hangat. Dan seperti tadi disinggung oleh Ibu Esther bahwa peranan Esther sangat penting sekali ya saat itu, sehingga satu bangsa terselamatkan. Kalau Esther tidak bertindak, memang kemungkinan besar bangsa Israel saat itu dalam keadaan yang sangat-sangat terancam, bahkan bisa punah. Yang lainnya lagi, Ibu Neti, yang sekarang saya sedang pikirkan adalah peranan para wanita-wanita seperti Maria Magdalena, Susana, Yohana dalam pelayanan Tuhan Yesus. Yang menarik buat saya adalah mereka begitu setia melayani Tuhan Yesus, memberikan dukungan keuangan dan sebagainya, dan bahkan di kayu salib yang dicatat di Alkitab bersama dengan Tuhan Yesus adalah mereka, para wanita tersebut. Dan kita tahu juga yang pertama menjenguk kubur Tuhan Yesus juga adalah mereka, para wanita ini. Dan yang menariknya lagi, kalau kurang cukup tadi semuanya, orang pertama
yang melihat Tuhan Yesus setelah dia bangkit adalah Maria Magdalena dan para wanita lainnya. Apa kesimpulan yang bisa Ibu Neti tarik dari semua ini? Saya kayaknya hanya bisa berkata bahwa rupa-rupanya Tuhan begitu spesial ya, memperhatikan wanita yang dianggap lemah, yang dianggap tidak ada apa-apanya, khususnya waktu zaman-zaman itu ya. Tapi diangkat posisinya begitu tinggi, begitu dihargai, begitu dikenang oleh Tuhan sendiri. Saya cuma merasakan itu hanya satu anugerah saja. Memang dikatakan bahwa Injil Lukas adalah Injil yang sangat memperhatikan wanita ya Bu Neti ya. Iya. Dan memang banyak sekali kisah-kisah tentang wanita yang dicatat oleh Dr. Lukas. Salah satunya juga yang dicatat adalah tentang Nabi Hana ya, yang turut bersyukur, berdoa kepada Tuhan sewaktu dia melihat bayi Yesus. Dan dikatakan di Alkitab bahwa dia hanya menikah 7 tahun, kemudian sampai umur 80-an hidup menjanda. Dan yang dia lakukan adalah dia berdoa dan berpuasa di bait Allah. Nah di sini kita melihat sekali lagi ya peranan wanita yang sangat besar ya, meskipun seolah-olah di belakang layar, tapi dialah yang menjadi seolah-olah pendoa bagi umat Israel yang sedang menantikan Mesias. Mungkin banyak orang-orang di situ yang bekerja hari lepas hari nggak pernah memikirkan tentang hal ini. Tapi tiba-tiba ada seorang wanita yang berpuluhan tahun di belakang layar menjadi seorang pendoa bagi umat Israel dan sebetulnya bagi umat manusia. Datangnya seorang Mesias. Di sini mungkin sekali lagi menegaskan yang Ibu Neti tadi katakan bahwa Tuhan melihat wanita secara spesial. Karena kita harus akui mereka adalah makhluk atau kaum yang seringkali tersingkirkan, malahan tertekan oleh masyarakat pada umumnya. Dan Tuhan memang adalah Tuhan yang penuh belas kasihan ya. Betul. Di bidang pelayanan Ibu Neti, yang karena Ibu Neti banyak berkecimpung di bidang jemaat, memang banyak aktivitas seperti tadi Ibu Neti katakan dihadiri oleh kaum ibu. Nah, tapi kadang-kadang mereka merasa tidak terbekali untuk menjadi seorang pemimpin di dalam jemaat, gitu. Masalahnya, sehingga ya yang dipilih ya seksi konsumsi, lalu menghias ruangan gitu. Tapi kalau begitu ditempatkan jadi ketua panitia atau apa, dia menjadi ragu. Nah ini bagaimana Ibu memberikan semangat atau dorongan kepada ibu-ibu ini? Ya saya pikir itu mungkin ada kaitan mungkin ada kaitan dengan gembala sidangnya ya. Jadi kalau gembala sidangnya bisa mengangkat, memberikan kesempatan pembinaan kepada kaum wanita, saya pikir itu mereka bisa dibekali, dilengkapi sehingga mereka lebih kompeten lagi ya, lebih mampu. Dan saya lihat zaman sekarang ini banyak gereja-gereja sudah mulai memperhatikan pembinaan untuk pekerja wanita. Ya. Ibu Esther, itu pengaruhnya bagaimana kalau ibu-ibu ini sudah berkeluarga maksud saya ya? Nah, kan pelayanan itu juga menyita banyak waktu tuh. Banyak suami atau anak gitu yang mengeluh istrinya terlalu lama di gereja dibandingkan dengan di rumah. Ibu Esther pandangannya bagaimana? Sebenarnya itu sisi ekstrimnya ya. Tetapi kalau saya melihat sebenarnya justru di banyak gereja-gereja sekarang kepemimpinan wanitanya yang menonjol ya Bu Neti ya. Seperti saya pernah di satu gereja yang ketua remajanya wanita, ketua pemudanya wanita gitu. Dan kegiatan kaum ibunya begitu semangat gitu ya. Jadinya ibu-ibunya begitu luar biasa antusiasnya untuk mengadakan berbagai aktivitas begitu. Dan nyatanya bisa. Jadi saya pikir mungkin asal setiap wanita kembali lagi khususnya yang sudah mendapatkan peran tambahan untuk menjadi ibu rumah tangga atau menjadi istri atau ibu begitu, memperlihatkan keseimbangan juga ya kalau memang terlalu sibuk di gereja. Tetapi kembali terlepas dari itu sebenarnya dukungan keluarga juga dibutuhkan gitu. Kalau memang keluarga memang mendukung untuk sang ibu bisa terlibat, nyatanya banyak juga ya yang bisa berhasil dalam pelayanannya dan keluarganya baik-baik juga begitu. Iya. Atau mungkin si suami itu memang merasa terkalahkan gitu ya. Secara psikologis itu kan dipimpin oleh itu istrinya berdiri di mimbar atau berdiri memimpin-mimpin, nah dia yang dipimpin. Nah ini
ada kecanggungan itu dari pihak suami atau itu? Tapi ada juga suami-suami yang justru bangga loh melihat istrinya yang mimpin liturgi gitu. Dia bisa katakan kepada teman-teman di sebelahnya, itu istri saya gitu. Ada juga yang bangga kan. Menurut Ibu Esther dan Ibu Neti, apakah memang perlu adanya pembatasan peran dalam pelayanan untuk wanita? Ataukah Ibu Neti dan Ibu Esther berprinsip tidak ada pembatasan? Pokoknya didasari atas kerelaan untuk berkorban, ya, kesanggupan untuk melakukannya, ya sudah. Saya pikir ini juga nggak lepas daripada tradisi ya, tradisi dan kebudayaan. Biasanya kalau pelayanan yang kepemimpinan yang katakan top begitu ya, secara manusia ya, itu jarang. Misalnya ketua majelis wanita, setahu saya sih jarang. Saya pernah memang dengar ada 1-2 begitu, tapi jarang sekali begitu. Jadi saya entah itu apa di bawah alam sadar manusia, jadi nggak ditentukan, memang sudah menentukan begitu loh. Ya, jadi ini sesuatu kadang-kadang saya pikir itu satu hal yang tidak fair juga ya. Sebenarnya dia mampu, tapi rasanya nggak tahu bagaimana, udah di dalam hati manusia ada garis-garis tersendiri begitu. Kadang-kadang yang saya lihat ya, sedikit musik saya terus terang, yaitu misalkan dalam rapat ya, menetapkan jabatan atau tugas, tidak bisa tidak kalau misalnya ngomongin sekretaris, mata semua melirik ke wanita. Sebetulnya kan kita tahu ada orang-orang yang berjenis kelamin pria yang sangat terampil dalam hal-hal sekretaris. Betul. Karena karunianya karunia untuk mencatat dengan teliti, administrasi. Dan kebetulan si wanitanya selordah. Orang bilangnya itu kacau berantakan. Jadi saya ingin ya mendapat tanggapan juga mungkin dari Ibu Esther, apakah seharusnya dilakukan pembatasan itu? Memang budaya mengatakan begitu, tapi memang apakah Alkitab mengajarkan begitu? Bu Neti dan Ibu Esther. Kalau mau bicara soal kemampuan, kompetensi, bakat kepemimpinan seperti itu, seyogianya sih ya sebenarnya batasannya nggak perlu sampai seperti itu lagi begitu tegas. Tapi memang susah orang-orang untuk melepaskan stereotip itu ya. Pokoknya begitu sekretaris, bendahara juga kan kadang-kadang bapak-bapak bilang udah deh ibu-ibu aja gitu. Atau mungkin satu lagi konsumsi itulah ya. Pokoknya mesti udah masuk. Tapi kadang-kadang salahnya juga memang bukan salahnya ya, memang sudah bentukan juga. Kadang-kadang kaum wanita juga sudah meletakkan dirinya. Jadi tidak dibatasi, tapi memang sudah seperti ini ya sudah deh saya pada posisi yang memang biasanya wanita aja gitu. Jadi memang tidak semudah itu juga untuk kita katakan nggak perlu lagi dibuat pembatasan, karena mau nggak mau memang pembentukannya juga sudah seperti itu gitu. Bu Neti, waktu kita misalnya melihat 1 Korintus pasal 12 ya, Tuhan menjabarkan fungsi karunia ya. Tuhan menempatkan karunia dan semuanya Tuhan panggil adalah anggota tubuh Kristus. Saya tidak melihat ada satu karunia pun yang dikaitkan dengan jenis kelamin, atau pemberiannya itu sama sekali tidak didasari atas jenis kelamin. Tuhan membicarakan itu benar-benar dalam konteks netral, baik kepada wanita maupun kepada pria. Tuhan akan memberikan karunia-karunia itu. Tapi sayangnya adalah akhirnya budaya dan tata krama kita ini yang membatasi menurut saya tubuh Kristus bekerja dengan lebih efektif. Jadi kadang-kadang kita melihat kekurang efektifan tubuh Kristus gara-gara budaya dan tata krama kita itu yang membatasi sumbangsi wanita. Betul. Setuju ya Bu Neti ya? Setuju. Kalau melihat kasus dari Deborah ini, saya pikir ya nggak seharusnya, nggak perlu dibatas-batasi. Dengan sendirinya siapa yang jadi leader itu keluar sendiri, muncul dan diakui begitu. Ya, saya rasa pengakuan itu makin lama akan makin jelas ya, karena memang zamannya akan menuntut seperti itu. Ya. Itu yang saya lihat. Cuman di sisi lain gereja, khususnya gereja itu juga harus mempersiapkan jemaatnya yang pria maupun yang wanita untuk menerima kenyataan ini. Kadang-kadang kita kalah cepat dengan pergerakan yang di luar gereja itu. Iya. Tapi saya optimis kalau kedepannya nanti memang akan semakin membaik ya, dalam arti peran wanita juga akan lebih besar lagi dan juga tidak akan kalah gitu dengan apa yang selama ini dilakukan oleh kaum pria. Saya ingin tanya kepada Ibu Esther dan Ibu Neti, apa yang ibu-ibu lakukan
sebagai kaum yang memang terdesak ya, yang dibatasi, meskipun sebetulnya tidak seharusnya seperti itu. Apa yang ibu-ibu lakukan menghadapi hal ini? Saya pikir ya pakailah kesempatan yang memang sudah ada, ya itu dipakai semaksimal mungkin, dan juga lebih bukan saja pasif tapi juga lebih aktif ya, menciptakan kesempatan juga, memakai kesempatan dan menciptakan kesempatan. Jadi bukan mengada-ngada tapi tunjukkanlah bahwa apa yang Tuhan berikan ya, Tuhan bebankan di dalam hati para wanita ya, dan direalisasikan menurut apa yang Tuhan berikan ya, berdasarkan bersandar kekuatan daripada Tuhan, dan juga tunjukkan kesetiaan kita di dalam pelayanannya, sehingga orang dapat melihat, dapat menilai bahwa inilah wanita, mereka dapat melayani dengan bagus dan dengan konsisten, begitu. Bagaimana Ibu Esther? Ya, saya setuju dengan kesempatan itu. Sebenarnya kan kadang-kadang ada kesempatan tetapi wanitanya yang membatasi diri gitu. Tetapi sebenarnya nggak perlu seperti itu. Kalau memang kesempatan ada atau malah justru ciptakan kesempatan itu, saya setuju dengan Ibu Neti. Karena keterbukaan itu sebenarnya sudah mulai mengarah ke keterbukaan. Kalau memang wanitanya memang nggak siap ya hilang lewat kesempatan itu gitu. Iya. Jadi memang dengan mungkin akan suatu saat tercapai keseimbangan antara peran wanita dan pria, sehingga kita tidak lagi berbicara soal gender di dalam pelayanan maupun di dalam masyarakat. Nah, Pak Paul bagaimana menanggapi hal ini? Saya akan membacakan dari Filipi pasal 3 ayat 17. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladanmu. Paulus sangat mendasari integritas, keabsahan dan keefektifan pelayanannya atas dasar suri tauladannya, kehidupannya. Saya kira itu yang saya bisa simpulkan dari yang tadi Ibu Neti dan Ibu Esther sudah uraikan. Sebagai wanita kita perlu memberikan suri tauladan yang indah, sehingga orang di luar akan melihat ya kesaksian hidup kita, kesetiaan kita, kesanggupan kita, dan mereka akhirnya mau tidak mau harus mengakui sumbangsi yang telah diberikan oleh para wanita dalam pelayanan. Nah, mudah-mudahan setelah itu langkah selanjutnya adalah membukakan pintu yang lebih banyak kepada para wanita untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Saya kira tujuan akhirnya bukan siapa yang harus menang, pria atau wanita, siapa yang harus di atas, tapi agar Tuhan Yesus dipermuliakan dan tubuh Kristus bekerja dengan sangat efektif dan sehat. Saya kira itulah kesimpulan yang bisa kita tarik pada hari ini, Pak Gunawan. Terima kasih Pak Paul. Jadi demikianlah tadi para pendengar yang kami kasihi, Anda telah mengikuti sebuah perbincangan dengan Ibu Esther Cahya dan Ibu Pendeta Neti Lintang dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang peran wanita dalam pelayanan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, Suratan Cimanuk nomor 58 Malang. Dan kepada Ibu Esther Cahya serta Ibu Pendeta Dr. Neti Lintang, kami ucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan bincang-bincang kali ini. Dan para pendengar, akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.